Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung lagi di channel Rahman HK. Hari ini kita akan membahas soal kegagalan itu cara untuk sukses. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh penonton semua dan dimanapun berada, dan saya doakan semoga teman-teman yang di sana itu mendapatkan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan. Di saat pandemik ini banyak sekali orang yang gagal dalam hal usaha, gagal dalam hal banyak sekali kegagalan-kegagalan yang muncul dalam. Namun ingin saya sampaikan bahwa kegagalan ini merupakan sebuah langkah cara untuk sukses. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang tidak pernah gagal? Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup ini? Dan apa itu kegagalan? Nah, gagal itu berarti tujuan yang tidak tercapai. Nah, menurut teman-teman itu kegagalan itu apa sih? Kegagalan itu adalah, ada yang mengatakan kegagalan itu adalah proses menuju kesuksesan yang tertunda. Nah, menurut teman-teman sendiri kegagalan itu apa? Nah, ketika berbicara kegagalan, hampir semua orang pernah merasakan kegagalan. Dalam artian kegagalan di sini adalah kegagalan yang ditentukan oleh diri sendiri, dan itu bisa diakibatkan oleh kegagalan oleh orang lain, yang ditentukan standar kesuksesan atau standar sebuah kesuksesan itu ditentukan oleh orang lain. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang kegagalan dalam hidup saya. Saya gagal melanjutkan pendidikan. Saya putus sekolah. Saya putus sekolah di SMP atau di MTS, dan akhirnya saya harus banting tulang kerja sebagai petani dan sebagai orang tukang kebun. Dan di situ saya merasakan kegagalan yang sangat-sangat tidak relevan bagi saya. Saya merasa tidak adil. Saya masih punya orang tua. Namun kegagalan itu saya tidak pernah semangat. Tetap saya jalani. Dan saya pernah gagal di tahun 2003. Saya pernah gagal di bidan asmara. Di bidan asmara ini, ya teman-teman mungkin ada yang pernah galau atau gimana. Intinya saya pernah di bidan asmara atau di bidan cinta. Namun saya termotivasi oleh kisah cinta si Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet ini bisa kita katakan bahwa mereka itu saling mencintai, namun tidak diakhiri dengan pelaminan. Saya pernah gagal di masuk TNI. Nah, pada saat itu saya juga merasa kok hidup saya banyak kegagalan. Terus kemudian saya pernah gagal di pendidikan, di mana teman-teman saya sering sudah melakukan beberapa sarjana. Namun setelah itu saya akan mencoba terus berusaha untuk bangkit daripada kegagalan ini. Saat saya usia remaja, saya mencoba untuk berusaha kembali mencari informasi-informasi terkait orang-orang yang gagal di dunia ini. Namun ya, semua itu dapat saya lewati. Saya pernah di tahun 2009 saya pernah gagal mendirikan sebuah lembaga kursus, di mana lembaga kursus bahasa Inggris yang namun semuanya itu tidak berjalan dengan lancar. Namun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kegagalan itu adalah cara untuk sukses. Kenapa? Saya ingin melihat teman-teman, membuka pemikiran teman-teman, membuka
analisa teman-teman bahwa kebanyakan orang-orang sukses di dunia ini, yang berpengaruh di dunia ini, itu pernah merasakan kegagalan. Contoh, Albert Einstein. Albert Einstein itu pernah gagal. Kemudian ada Bill Gates yang pendiri Microsoft, itu pernah merasakan kegagalan. Kemudian ada Bob Sadino yang pernah gagal, teman-teman. Kemudian ada Jack Ma, pendiri Alibaba. Sekarang siapa yang tidak kenal Alibaba? Kemudian yang paling muda, anak muda yang gagal dalam dunia pendidikan itu ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Teman-teman pasti sendiri sudah punya Facebook. Nah, itu pendirinya adalah Mark Zuckerberg, yang dimana mereka pernah gagal dalam hidupnya, gagal dunia pendidikan, sehingga mereka rela keluar daripada kampusnya dan fokus kepada pendirian Facebook ini. Nah, itu teman-teman perlu kita ketahui. Kemudian ada juga Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison yang pernah gagal beberapa kali untuk menciptakan sebuah lampu. Nah, itu dari situ semua kita harus tahu bahwa betapa banyak orang-orang yang pernah gagal di dalam kehidupan mereka, namun mereka bangkit dan akhirnya berhasil, dan sehingga produk-produk mereka dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Maka daripada itu, saya ingin membangkitkan semangat teman-teman. Mari kita bangkit kembali. Mari kita meraih kesuksesan kembali. Kenapa? Karena kesuksesan ini itu ada di tangan kita. Kesuksesan itu ada di tangan kita. Apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi tujuan kita, itulah yang akan kita capai. Jadi kesuksesan itu adalah harapan yang ingin kita capai, target yang ingin kita capai dengan cara berusaha. Nah, daripada itu, saya ingin menyampaikan bahwa kesuksesan itu adalah target yang ingin kita capai dalam hidup ini. Yang menentukan kesuksesan itu siapa? Kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi kesuksesan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari siapa-siapa. Tapi kesuksesan ini ada di tangan kita, ada di mindset kita. Jadi kita harus menentukan kesuksesan yang ingin kita raih, target yang ingin kita capai itu seperti apa. Jangan kita mengukur kesuksesan kita dengan orang lain, tapi kesuksesan itu diukur oleh diri kita sendiri. Nah, ketika teman-teman membandingkan kesuksesannya dengan orang lain, ya otomatis Anda merasa minder, Anda merasa tidak percaya diri. Kenapa? Karena kesuksesan orang lain dengan kesuksesan diri kita itu sangat berbeda. Dan itu ditentukan dari mindset kita, dari ide yang kita kumpulkan. Jadi teman, saya ingin membangkitkan bahwa we are the president in our life. We are the president in our life. Jadi cukup itu saja, teman-teman. Ingin saya sampaikan bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita. Ada di tangan kita. Kesuksesan itu ada di tangan kita. Tentukan target-targetmu, dan ketika targetmu sudah tercapai, lanjutkan ke target-target yang lain, atau lanjutkan kesuksesan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ketika teman-teman informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.